Mohon di-unmute, Pak. Kenapa? Oke. Pak Andreas, boleh tolong dibantu nggak? Ini Pak Hen. Oke, udah ya, Pak? Tadi itu kepencet. Nggak boleh nyalain suara. Baik, kita mulai ya. Ini adalah sesi kedua kita. Jadi sebenarnya untuk dasar biar kita bisa pemrograman Android itu ada 3 hal yang harus kita bisa. Ini berlaku untuk semua pemrograman mobile. Pertemuan pertama kemarin kita udah ngebahas masalah formulir ya. Ada text view, edit text, radio button, ada checkbox, dan seterusnya. Itu dasar banget untuk semua pemrograman mobile, baik itu Android atau iOS, itu sama aja. Yang kedua yang semalam saya kasih, itu juga sama, dipakai sama semua pemrograman mobile, namanya fragment. Kalau pengen tahu banget apakah kita pernah merasakan fragment, contohnya aja kalau kita pakai WhatsApp ya, kita di WhatsApp ada, karena kalau di WhatsApp itu ada 3 tab ya, ada tab chattingan kita, ada kita kontaknya siapa aja, dan kita udah pernah nelpon siapa aja, itu kan muncul di tab yang berbeda. Itu namanya fragment. Dan fragment udah saya kasih materinya tadi malam. Dan ini adalah materi terakhir yang penting. Jadi yang saya ajarkan ini adalah hal-hal yang penting pada saat kita belajar pemrograman mobile. Ini adalah hal yang terpenting. Silakan dibuka. Slide-nya saya taruh di grup ya, di grup WhatsApp. Silahkan dibuka, slide-nya ada di grup WhatsApp. Saya mulai slide-nya. Jadi kita akan masuk bagian ketiga dari materi kita ini. Kita akan masuk ke bagian namanya recycler view. Kalau kita suka ngeliat model-model view yang bentuknya seperti ini, atau yang bentuknya kalau kita biasanya ngeliat foto-foto kan bentuknya galeri itu ya, galeri foto. Itu galeri foto juga dibentuk dengan menggunakan recycler view. Jadi recycler view itu bentuknya suka-suka yang bikin. Mau dibentuk kayak galeri foto, itu bisa. Mau dibikin kayak list chattingan di WhatsApp, itu bisa. Bebas sesuka yang bikin aja sebenarnya. Terus, ini recycler view kayak gini, saya yakin pada suka pakai recycler view kayak gini. Jadi, dari mana recycler view itu bersumber? Sumber recycler view itu, pertama, dia punya data. Kedua, dia punya adapter. Adapter itu sebagai penghubung antara data dengan recycler view-nya. Ya, jadi pertama, kita harus punya data source. Kedua, ada adapternya. Dan yang ketiga, kita harus punya list recycler view-nya. Bagaimana dengan view holders? View holders itu kalau bahasa kitanya tuh namanya layout. Wajar saja dikasih nama view holders. Kan kalau view holders kan artinya bahasa Inggrisnya pemegang tampilan gitu ya. Bahasanya kayak gitu ya. Namanya memang view holders. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 hal di sini. Ada yang keempat yaitu adalah layout. Tapi yang keempat ini kita bikinnya dalam bentuk XML. Seperti itu. Ini penting banget. Dan kalau kita sudah bisa bikin ini, nanti ke depannya tinggal copy paste aja. Karena ini memang kodenya kebanyakan sama. Hanya beda sedikit. Dan kita akan menggunakan namanya HTTP. HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Kalau kita suka pakai internet, nah itu namanya HTTP itu di situ. Ya. Di mana HTTP itu kita berkomunikasi dengan protokol, dia
komunikasinya antara klien dengan web server. Zaman sekarang nggak ada transaksi yang nggak pakai server. Semuanya pakai untuk transaksi saat ini ya. Semuanya pakai. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita meminta izin sama Android buat pakai internet. Dan kita juga akan berkomunikasi dengan menggunakan server. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan server? Kita menggunakan library namanya Volley. Nah, ini namanya Volley. Library itu kita cukup download aja di sini dependensinya. Jadi gini, kalau di Android sistem downloadnya itu nggak mesti kita harus buka sebuah halaman website terus kita lakukan download gitu. Nggak mesti kayak gitu. Ayo sama-sama kita bareng-bareng, saya buka new project, sama-sama kita buka project baru, atau kalau ada yang udah buka project baru, ya sudah, ditunggu. Kalian sudah buka, ditunggu ya. Saya bikin project baru, saya kasih nama workshop 3. Terus saya tekan finish, ditunggu dulu. Kalau Bapak Ibu punya laptop yang spesifikasinya 8 GB dengan menggunakan SSD, itu kira-kira kecepatannya begini kalau mengoperasikan Android Studio. Tadi di sini kita ada perintah gini ya, ada tulisannya gini, dependensi, terus kita suruh masukin implementation com.android.volley 1.1.1.1. Bapak Ibu, ini di copy aja ya. Ini bukan buat dihafal, di copy aja. Ini saya copy. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini ya. Saya paste di sini. Ini ya. Ini kita buka ini. Yang ada modul app dibuka. Paste di sini. Volley itu nama dependensi. Kalau misalnya ada bingung, emang gue perlu ya download dependensi? Oh, perlu banget. Karena Android Studio itu adalah aplikasi utamanya. Tapi Android Studio bisa minta bantuan ke provider layanan lain gitu ya. Contohnya dari Android sendiri merekomendasikan menggunakan Volley. Rekomendasinya ya. Dia menggunakan Volley. Kalau ada yang mau nanya silakan WA. Ya, Bapak Ibu silakan apabila ingin bertanya. Dapat melalui section by chat di Zoom ataupun di WhatsApp. Untuk Pak Saputra Dwi Nur Cahya, di-share codingnya di sini Pak Hendro. Terima kasih. Codingnya udah ada. Di slide-nya ada kok. Di Pastebin kan ada Pastebin tuh. Diikuti aja slide-nya. Kalau misalnya tertinggal, itu silakan ikuti slide-nya aja. Semua kode ada di sini, semuanya. Ini contohnya ya, saya ngasih kode ada di sini contohnya. Ini contohnya kodenya. Tinggal dibuka aja, Kayak gini kalau mau ngeliat kodenya, nanti dia muncul di sebelah. Jadi semua kode sudah dikasih semua. Cuma kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, maksudnya orang itu kalau dikasih kode doang kan biasanya nggak paham. Jadi maksudnya saya kasih langkah demi langkahnya dan bagaimana cara penggunaan kode, sekaligus saya jelasin maksud dari kode itu.
apabila kita kita sudah masukin volley, jadi sebenarnya ada lagi tuh yang lain ya. Kita lanjut ke bawahnya, itu ada kita suruh bikin project baru. Kita suruh bikin project baru. Jadi studi kasus ini kita akan mengambil data berupa JSON ya, berupa JSON. JSON itu bukan nama orang, JSON. Itu JavaScript Object Notation, nama itu disingkat ya. Dan pada masa ini semua orang membuat aplikasi dan komunikasinya melalui JSON. Karena kan kalau sekarang itu kan sistem aplikasinya kan multi platform. Orang nggak bikin aplikasi cuma buat web aja, orang nggak bikin cuma buat desktop aja, enggak. Kadang-kadang aplikasinya juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan kayak gitu. Contoh kasusnya adalah data Disdukcapil, kalau ada yang pernah tahu, nomor KTP dan seterusnya. Saya pernah menarik data itu dan datanya gede banget. Ternyata pemerintah ya, ini kita ngomongin pemerintah loh. Jadi data kita Disdukcapil itu narik datanya lama banget karena emang gede banget data pemerintah, luar biasa gedenya. Database yang dipakai pemerintah itu pakai Oracle 11G, seri Oracle 11G. Terus kita nariknya pakai API, kayak gini juga modelnya, sama kayak gini. Dan kalau seandainya Bapak Ibu punya nomor telepon dari Telkomsel, dari Indosat, dari XL, itu ada semua datanya. Ibu tanggal lahirnya berapa, nomor teleponnya berapa, nomor teleponnya sudah aktif, yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa, itu ada semua. Terus kalau misalnya ibu punya utang negara kayak perbankan gitu, misalnya ibu punya utang gitu ya ke sebuah bank dan itu nggak lunas, itu ada semua data di situ. Dan kita ngambil data itu dengan izin pastinya. Terus yang kedua, kita mengaksesnya mirip seperti ini. Dia pakai API seperti yang saya kasih garis merah seperti ini. Komunikasinya melalui JSON. Lalu bagaimana bentuk JSON itu? Kalau kita klik yang di sini, di dessert ini, ya, ini kan tulisannya ya, dia minta apa kita mau membuka dessert ini, dia munculnya seperti teks ini aja. Nah, ini namanya JSON. Model seperti ini namanya JSON dan dipakai oleh seluruh orang. Jadi, Bapak Ibu, yang pakai data ini bukan kita doang. Sedunia kayaknya udah pakai data ini. Soalnya sih saya lihat dokumentasinya itu udah hampir orang sedunia itu pakai ini buat latihan. Seperti itu. Ada orang yang dengan baik hati dia menyediakan layanan API, data-data makanan doang sih padahal kelihatannya ya. Tapi ini datanya. Pada umumnya kita kalau ngambil data kan berupa tabel. Ada misalnya kita punya tabel gitu ya. Tabel apa? Misalnya ada tabel, ada kalau kita tahu kayak Excel gitu kan ada misalnya ada nomor induk pegawai, di bawahnya nomor induk pegawai isinya apa. Terus ada nama pegawai, misalnya namanya siapa kan di bawahnya begitu. Perbedaannya kalau JSON sama, cuma dia bentuknya nyamping. Jadi dia berulang-ulang kayak gini. Ini ada str meal, namanya Apple and Blackberry Crumble, kayak gini. str meal thumb, ini gambar ya Bapak Ibu, kalau Ibu klik ini muncul gambar. Lihat Bapak Ibu, makanannya acak-acakan gitu ya. Mengerikan sekali. Ini gambarnya, jadi gambarnya sudah ada. Terus dia punya ID datanya, dia punya ID, di situ terlihat ya, di JSON-nya ada ID-nya 52893, itu adalah ID-nya. Dan pada kasus hari ini, kasusnya adalah kita mau ngambil data ini. Dan kita akan bentuk seperti yang saya jelaskan di bawah. Jadi nanti kita akan bentuk seperti di bawah ini. Bapak Ibu bisa lihat di bawah itu ada gambar apa namanya? Gambar hasil akhirnya. Karena gambar kepada belum munculnya. Ada di bawah ada gambar yang belum muncul, saya belum loading. Kalau Bapak Ibu sudah muncul bisa dilihat gambarnya ada di bawah. Lanjut, kalau udah beri nama project, bebas nama projectnya apa aja, cuma saya di sini ngasih nama Recycler View Android X. Kemudian pada dependensi, kan tadi kan kita ngetiknya cuma yang volley aja. Tapi sebenarnya enggak, kita butuh bantuan lain dari pihak lain.
selain kita menggunakan dependensi dari Volley, kita juga butuh dependensi dari pihak lain untuk menarik data gambar. Untuk menarik gambar dari internet ke dalam handphone kita itu ada dependensi sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, apaan sih dependensi? Dependensi itu anggap aja kayak bantuan. Bantuan fungsi dari kode lain yang di luar sana. Banyak sekali bentuk bantuannya. Terus Bapak Ibu silakan di copy paste yang ada di sini nih kok. Tiba-tiba internet saya lambat ya. Di sini lagi hujan memang biasanya kalau pakai IndiHome kalau hujan itu internetnya melambat. Saya heran aja begitu. Oke, Jas. Nggak nyampe, di sini cuma ada IndiHome doang nyampainya. Ah, ini dia muncul nih. Kalau Bapak Ibu sudah baik-baik, kalau di sana kondisi internetnya baik-baik saja, Ibu bisa coba copy paste yang tadi itu ada 3, ada Volley, ada Glide, sama Android Material. Di copy aja ke dalam dependensi yang tadi kita buat. Di WhatsApp, Pak. Materinya ada di WhatsApp, tadi udah di-share. Yang ini ya, yang ini diambil material, Volley, dan Glide. Ini saya timpa aja yang tadi itu cuma sampel doang ya. Ini cuma sampel. Ini paste aja langsung begini. Di copy paste. Kalau sudah di copy paste, kita ikuti langkah selanjutnya. Di situ langkah selanjutnya adalah memberikan izin penggunaan akses internet dengan menambah permission pada app manifest Android manifest.xml. Ini di copy aja. Ini kan udah saya kasih nih di sini, di copy aja. Copy ya, di copy ya. Di copy. Ingat tadi tempatnya ada di app manifest. Di sini ada manifest nih, bentuknya seperti ini. Di paste aja itu. Ini ya. Dari sini. Manifest. Seperti ini. Untuk support RTL, itu terkadang kalau kita settingan Android Studio Image yang lama, biasanya nggak otomatis muncul. Karena Android Studio yang saya pakai adalah yang terbaru, jadinya dia langsung muncul. Yang support RTL.
Apakah sudah semuanya? Endro, Belum. Ya. Apa kenapa, No? itu yang di apa? Yang pertama di build modul app yang Gradle, Ya. yang di Ya. yang di Kopas Ini yang di mana? sini. Yang di Kopas, yang Gradle itu. Yang ini. Makasih, Mama. Iya. Kupasnya dari mana? Ya, implementation sampai oke. Tadi gue tinggalan. Makasih, Copy Pak. paste-nya dari ini, Pak. Pak Vale ini dari sini nih. Kelihatan nggak? Dari sini nih. Yang saya Iya. blok. Oke. Kita suka ya kalau lagi install aplikasi tiba-tiba ada izin. Izin untuk kamera, izin untuk menyalakan WiFi, izin untuk menyalakan Bluetooth. Itu izin-izin itu semua dipakai dan diambil dari sini. Permission. Jadi dari permission itu si Android tahu oh bahwa aplikasi ini membutuhkan kamera. Aplikasi ini membutuhkan kontak. Tapi sekarang kalau aplikasi kita terhubung dengan kontak itu pasti ditolak sama Android Studio. Soalnya itu sudah disalahgunakan oleh pinjaman online. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melakukan pinjaman online tuh kan kita semua kena tuh. Teman-temannya jadi keambil tuh data nomor teleponnya itu udah nggak boleh lagi sama Android. Jadi dikunci untuk bagian kontak. Seperti itu. Loh, Ya, Pak, itu setelah copy paste implementation, terus diklik mana ya, Pak? oh di sini, Bu. Di sini. Saya gambar ya. Di sini. Ya, Saya ulangin. ya itu sudah copy paste di situ. Di sini. Udah di copy. Sudah, Pak. Kalau sudah itu gimana, Pak? Udah, berarti Gradle-nya sudah. Sekarang tinggal manifest-nya berarti. Manifest, berarti kalau manifest di sini, Bu. Kalau manifest yang ini. Ini pastikan ada. Soalnya kadang ada yang belum ada. Dan ini. Ini jangan diketik ya. Ini ada di materi, ada di slide. Copy paste ada di slide. Oh, yang dua baris atas itu di copy paste juga ya, Pak? Betul. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Kita sudah minta izin ke Android dan kita juga sudah menginstal aplikasi di Gradle-nya. Kita tadi pada bagian ini kita baru saja melakukan permintaan ke Android untuk mendownload si com.google.android.material. Kemudian apabila sudah selesai, kita klik ini, sync now. Klik ini ya. Klik ini. Klik ini. Klik sync now. Pak Andrew.
Andrew, di-unmute dulu. Ya. Andrew, Hmm. pada saat since now, Ya. itu dia possible. Implementation possible causes. Internetnya harus nyala. Udah nyala. Kenapa? Coba. Upgrade. Dia minta Jangan-jangan. upgrade. Oh iya, bener. Kalau misalnya ada yang kurang mah, dia pasti minta update. Oh, oke. Gak apa-apa, dia pasti akan menyesuaikan kok. Nih sama ya, saya juga sama nih ya, lagi jalan nih. Sama nih. Oh, saya juga lagi jalan. Gradle, build running. Kalau diklik ininya, dia jadi, nih ya, di sini ada, oh udah jalan, udah selesai malah saya nih. Kalau kita pernah ngedownload ketiga hal ini, maka cepat. Tapi kalau kita belum pernah download, maka dia lama. Dia ngedownload langsung dari server. Kalau kita pernah ngedownload, misalnya kita udah pernah bikin new project sebelumnya, kita udah pernah ngedownload, dia nggak akan download lagi. Tapi kalau kita belum pernah ngedownload, dia pasti akan download. Dan butuh internet.